Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah, mahasiswa STY Pola Kepua semester 6. Nah, di sini saya akan mereview buku Koplas karya Jared Diamond pada bagian bab 4. Di bab 4 ini membahas tentang masyarakat Anasazi dan tetangga-tetangganya yang pernah hidup di wilayah barat daya Amerika Serikat. Dan membahas juga berfokus pada bagaimana masyarakat Anasazi mampu bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras dengan mengandalkan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta kerja keras sama antar kelompok. Penulis juga menjelaskan bahwa daerah tempat tinggal mereka memiliki curah hujan yang tidak menentu dan kondisi tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Namun, masyarakat Anasazi tetap dapat berkembang dengan membangun sistem irigasi sederhana, menyimpan hasil panen, dan memanfaatkan lingkungan secara hati-hati. Dari sini terlihat bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan alam selama mereka memahami batas-batas lingkungan tempat mereka hidup. Jared Diamond juga menjelaskan tentang penggunaan cincin pohon untuk mengetahui perubahan iklim pada masa lalu. Melalui penelitian tersebut, diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Anasazi beberapa kali mengalami kekeringan panjang yang sangat parah. Kekeringan ini membuat hasil pertanian menurun dan menyebabkan persediaan makanan semakin sedikit. Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah membuat kebutuhan kayu, air, dan lahan pertanian semakin besar. Penebangan pohon secara terus-menerus menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan sulit dipulihkan. Menurut saya, bagian ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa keruntuhan suatu masyarakat tidak selalu secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang akibat masalah lingkungan yang perlahan diabaikan. Pada bagian strategi agritual, penulis di buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat Anasazi mencoba berbagai cara agar tetap bisa menghasilkan makanan. Mereka memanfaatkan daerah yang masih memiliki sumber air dan membuat pemukiman di lokasi tertentu yang dianggap strategis. Akan tetapi, strategi tersebut pada akhirnya tidak cukup untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin buruk. Persaingan antar wilayah mulai muncul karena sumber daya semakin terbatas. Saya sendiri bagian ini memberi pelajaran penting bahwa ketika sumber daya alam mulai menipis, konflik sosial seringkali ikut muncul. Maka hal tersebut masih sangat relevan dengan kondisi dunia sekarang, terutama mengenai perebutan lahan, air, dan sumber energi. Pembahasan mengenai Pakratsho juga cukup menarik karena membantu menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan berubah dari waktu ke waktu. Dari sisa-sisa tumbuhan dan benda yang dikumpulkan hewan pacat, para penelitian dapat mengetahui bahwa daerah Choco dahulu memiliki lebih banyak pohon dibanding sekarang. Namun, penebangan yang terus dilakukan untuk pembangunan rumah dan kebutuhan sehari-hari membuat hutan semakin habis. Akibatnya, masyarakat harus mengambil kayu dari tempat yang semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam tanpa perhitungan dapat menimbulkan masalah besar bagi kehidupan manusia sendiri. Pada akhirnya, Jared Diamond mulai memperlihatkan tanda-tanda kemerosotan masyarakat Chaco. Kekeringan berkepanjangan, kerusakan lingkungan, meningkatnya tekanan sosial, dan berkurangnya sumber makanan membuat kehidupan mereka semakin sulit. Banyak penduduk akhirnya meninggalkan wilayah tersebut dan mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih.